Sekali saya ditikam, tewaslah orang itu. Jadi dia balik ke rumah itu subuh. Jadi subuh itu jam masyarakat yang sholat subuh itu ngelihat dia. Jawabannya sih dari pasar. Mungkin sudah direncanain di pasar karena dia pulang itu selalu bawa belanjaan dari pasar. Jadi perkiraan tuh pasti dia takut orang curiga, jadi kayak gitu dia. Jadi dia sudah persiapan memang takut jangan sampai ketahuan nih dia kan. Ya, jadi seperti begitu setiap anak-anak muda yang gadang dia selalu bikin kopi. Beliin kopi, mereka beliin rokok, sama beliin jajan kan. Dia berbaur loh, sekitar ya dia sejam lah di situ, kayak gitulah dia seperti berbaur sampai hilangan, jangan sampai pemuda-pemuda ini curiga ya gitu dia. Jadi izin pulang, anak muda ini lagi fokus main, dia ya pokoknya dia balik bukan ke rumahnya, entah kemana sih. Di sini berkali-kali seperti itu. Jadi ada anak komplek di situ sudah mulai curiga. Ih, kayak gini dia bilang, ih bos nih tiap malam traktir turun terus sih. Jadi kayak gini cerita, kayak bahasanya kan bahasa sini sih kayak gini. Ih, bos, makasih sudah tiap malam traktir, beliin rokok, beliin kopi, kan banyak juga uangnya bos. Terus orang yang melakukan pesugihan ini dia bilang, ya begitu sudah, alhamdulillah ada rezeki sedikit. Pokoknya dia kayak orang-orang seperti biasa normal. Dia bilang sudah tenang, halal itu makan aja, kayak gitu kan bahasanya kan. Dia bilang kayak anak muda. Jadi pemuda ini udah curiga, setiap apa yang dia belikan udah dia tidak mau makan lagi, atau rokok dia tidak mau hisap lagi rokok, kopi juga tidak mau diminum. Jadi anak itu, pemuda yang curiga dia itu mulai perhatiin dia. Jadi kayak dia bohong, tidak berfokus sama pandangannya, pandang ke dia. Setelah dia minta izin, di situ baru si pemuda yang curiga dia ini mulai perhatikan dia. Jadi pas dia pergi, bukan balik ke rumahnya, ke tempat lain. Nah di situ mulai dia godain, beritahu kepada teman-temannya yang pemuda-pemuda di situ. Dia colekan, dia bilang, coba kamu lihat. Dia bilang balik, tapi bukan balik ke rumah. Dari sinilah anak muda ngikutin dia. Nah dia naik ke gunung kan. Naik ke gunung itu lumayan jauh sih, 15 menit lah. Dia anak pemuda yang ngikutin dia sampailah ke titik lokasi di mana dia di situ. Ternyata ada pohon beringin. Jadi dia bawa kayak sesajen. Dia bawa sesajen sama nasi merah, nasi kuning, sama telur ayam kampung. Jadi dia kayak naruh di bawah pohon gitu. Jadi di alas sama daun pisang. Disitulah anak muda melihat curiga, padahal ternyata selama ini dia melakukan persugihan untuk mencari kekayaan.
dan mungkin sama ilmu. Nah di sini kejadiannya. Jadi anak muda pegokin dia lari. Dia lari kan, dikejar sama pemuda di situ, dikejar, lari sampai di masyarakat, di warga sampai di kompleks mana namanya sudah lupa. Di situ masyarakat tangkap dia karena pemuda-pemuda udah teriak sama dia, bilang melakukan persugihan. Di sini dia dipukuli sama masyarakat, dipukuli begitu keras. Yang anehnya itu saking sadisnya dia, sudah berilmu, tidak ada yang bonyok atau tidak ada yang berdarah atau tidak ada yang bengkak, sama sekali tidak ada. Dipukuli sampai berjam-jam, tidak. Dan dia perlawanan seperti biasa, seperti orang yang mempunyai tenaga kembali, begitu. Banyak anak muda yang dia pukul, banyak orang tua yang dia pukul, diinjak, ditendang. Dan akhirnya muncul seseorang. Dia mungkin orang sudah berumur. Di sini orang bacaan bilang orang tua yang berilmu. Jadi dia bilang terada yang berani potong dia. Jadi kayak gini bahasanya, dia bilang tidak ada yang bisa ngelain dia. Bahkan pisau, parang pun tidak ada yang bisa yang memotongnya. Nah, disinilah muncullah seorang orang tua. Dia bilang kayak gini, bahasa Malukunya bilang, ngana teramempan, kita tikang ngana teramempan. Taraka mungkin. Yang tikang kita, dia bilang, kita tikangan satu kali langsung mati. Nah, gitu dia bilang kan. Di bahasanya seperti ini, dia bilang, saya tikan kamu satu kali, saya pasti kamu akan mati. Nah, yang orang yang melakukan pesugihan ini dibilang tidak mungkin, dia bilang tidak mungkin. Nah, orang tua ini yang tantangan dia ini, diambil pisau dapur saja, sebuah pisau dapur, ditikam ke tanah. Entah dia memang ada dengar sih bacaan ayat Al-Quran sih, ditikam ke tanah, ditikam lagi dia. Ditikam seperti dia. Sekali saya ditikam, tewaslah orang itu. Dan kaget bayangkan, hampir 1 jam orang pukuli dia, tidak ada yang mempan. Tapi ada orang tua itu, karena orang bilang, sekuat apapun kamu, masih ada orang yang lebih kuat daripada kamu. Begitulah. Akhirnya di situ dia meninggal. Itu dibawa ke rumah sakit pun tidak bisa, karena dia langsung meninggal di tempat. Padahal cuma luka tusukan, bukan di bagian vital. Pisau dapur yang pendek saja sih, tapi langsung dia meninggal. Memang luar biasa sadis. Cuma di situ anak istrinya tidak diusir atau keluarganya, karena keluarga pun tidak tahu.
Ya, sampai di sini ceritanya. Semoga teman-teman menyukai. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton, like, subscribe. Jika teman-teman mempunyai cerita dan mau kami ceritakan cerita teman-teman, bisa dikirim ceritanya di nomor di akhir video. Ya, terima kasih.